berencana Bapak Ibu kita, kan gitu ya. Maka kita wajib bersyukur kepada Gusti Allah dan kepada kedua orang tua kita. Syukur yang wajib kita laksanakan adalah di sini belajar yang serius, yaitu menggali kemukjizatan ilmiahnya Al-Quran. Kemukjizatan ilmiah yang kita gali di sini ini agar tercipta meringankan beban kerja otak, yaitu dengan tahajud. Yang sebenarnya tahajud ini bukan sekedar mukjizat ilmiah saja, akan tetapi mukjizat tajribiyahnya juga didapatkan. Alhamdulillah kita ini beruntung ya di sini. Sohibul ijazah dari tahajud adalah As-Sayyid Abdul Hamid Al-Habsi Kraksan. Ternyata banyak santrinya dikirim ke sini. Ini sebuah keberuntungan, kebahagiaan bagi kita semua. Saya dulu dibilangi gini. Pertama ini yang diijazahkan adalah sholat malam Jumat, surat Yasin, surat Dukhon. Rakaat 1 Yasin, atau dibalik nggak apa-apa. Kemudian ketiga surat Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil itu. Yang terakhir surat Tabarok. Nah, sebelumnya itu mandi dulu, mandi kepalanya kena air juga. Dibaca binadzor itu tidak apa-apa. Allah akan memberikan keistimewaan bagi orang yang mengamalkan ini. Akan lebih baiknya bila mana setiap malam sholat ini bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau bisa dalam waktu 1 bulan, kalau nggak bisa ya sebisanya. Nah, hal ini saya eksperimenkan. Saya eksperimen di Malang pada tahun 1991 di sana. Kemudian ada kiai lagi yang mengasih wiridan, yaitu membaca 5 juz setiap hari, setiap Kamis khatam. Hasilnya bisa kita rasakan semua, tulis khatam yo lancar gitu. Maka oleh karena itu hal ini kita menggali kedua kemukjizatan. Yang pertama mukjizat ilmiah, kemudian mukjizat tajribiyah. Adapun mukjizat tajribiyah, sampean maca Quran mubeng pas maghrib sembahyang galem keliling, insya Allah tanduran tiga yapi omone podo minggir barokah kemuliaan Al-Quran itu. Kalau orang tua barangkali dulu kenal dengan yang namanya Haji Umar Suberdendo itu, jeragan bako dulu. Itu kalau nanam tidak pernah jelek, mesti berhasil, dan omo tidak pernah menyentuhnya. Opo wiritane, mbah saya itu ngelinduri maca Quran, ngelinduri itu. Dan kalau musim tikus, orang pasti datang ke Abah Haji Umar, bah sabin kula jenengan sambangi, yo. Sagurunge maghrib tulaan tutup kabeh. Lah mbah itu sholat maghrib di situ terus keliling. Yang dibaca apa ya? Al-Quran, aman. Setelah pulang dari sawah mesti bilang gini, sing angon tikus wis tak kandhani, mangan yo mangan tapi aku ngengeono, bilangnya gitu. Gitu. Nah, itu namanya mukjizat tajribiyah ya. Nah, di sini yang kita pelajari adalah mukjizat ilmiah dan tajribiyah. Sholat duha kita, muraqabah kita mendapatkan kedua-duanya. Akan tetapi yang sangat kita harapkan adalah setelah kita pulang dari pondok ini, saya yakin insya Allah Allah akan menata karir kita, menata posisi kita, menata rezeki kita. Oleh karena itu, di dalam menjalankan aktivitas di Darussalam ini, sampean yakini, sampean recognize ya, apa recognize? Di recognize ya. Sampean yakini, sampean
jalani dengan baik, jangan dibantah. Ini adalah yang kita gali, kemukjizatan tajribiyah dan kemukjizatan ilmiah. Tidak terlupakan pula pada hari ini kita peringati bersama adalah Hari Santri. Masih onal apa masih masih onal ya. Nah, tapi masih onal itu tidak ada di warung-warung, yang ada di hati kita semua. Nasionalis hubul waton minal iman. Para santri yang dirahmati Allah, yang kita ketahui bersama dan harus kita mencari tahu ketika persiapan, ketika pasukan Jepang ini datang ke Indonesia ini ya, pasukan Jepang datang ini adalah menjanjikan kemerdekaan, yaitu tentara Hero ini mendaftari santri-santri itu dan juga masyarakat menjadi tentara milisi itu ya, namanya juarai perang, juarai latihan. Apa Ohio dicikukaku kabeh yo dikalen apa niku. Ohio rakaya kebal. Saya lupa lagu Jepang itu. Dicikukaku kabeh kaya dikalen gitu. Dilatih baris, dilatih perang, disiapkan untuk dijanjikan kemerdekaan. Tentara milisi dibentuk. Dan karena kita ini juga mempersiapkan akan kemerdekaan, apakah yang dilakukan santri dan utusan-utusan dari Pondok Tebing, yaitu Pak Wahid? Karena jarang orang yang berani menentang penjajah, hanya orang-orang tertentu saja. Maka yang menduduki pos-pos tertentu menjadi tentara itu jenderal, itu yang pangkatnya jenderal waktu itu kan hanya berapa orang dari Tebing itu, hanya Pak Kholik itu, abahnya Pusakam itu jenderal bintang 2, pendiri Badan Intelijen Negara. Apakah yang dilakukan santri pada waktu persiapan PPUPKI, persiapan kemerdekaan, bahwa adanya Lailatul Ijtima, santri dikongkon poso mutih, terus dikongkon wiritan Hizib Nasor, sing Quran dikongkon wiritan Quran selalu, agar di dalam menyusun dasar negara dan undang-undang ini sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Bote nyusun 5 sila ini perjuangan yang sangat serius ini. Oleh karena itu yang mendirikan negara adalah para ulama kita, para kiai kita. Patutlah kita berjuang bagaimana kekuasaan ini tetap kita yang memegangnya, tetap kita yang berkuasa dengan ilmu dan akhlak ini ya. Sekarang yang kita perjuangkan adalah Ats-Tsauratul Adabiyah, yaitu revolusi moral. Kita selalu manakipan apa itu? Allahumma surna fahatir, itu manakib itu ya, nong Fatihah gitu. Saya tidak hafal, jadi ilmunya ada. Si Abdul Qadir Jailani ini selalu kita baca manakibnya, bahwa si Abdul Qadir ini adalah revolusioner ulum, revolusioner moral. Ketika Bani Umayyah ini melakukan kekuasaannya yang meseso ini, sehingga di sana sini terjadi pemberontakan
Akhirnya tumbanglah Bani Umayyah. Si Abdul Qadir Jilani tidak pernah berbicara politik, tidak pernah berbicara kekuasaan. Yang dibicarakan hanyalah Al-Quran dan akhlak dan ulumul Quran. Akan tetapi santri-santri si Abdul Qadir ini menjadi qadhi, menjadi gubernur dan menguasai pos-pos tertentu. Ketika penguasa tumbang maka naiklah Bani Abbasiyah. Seperti itu. Nah, gerakan-gerakan Al-Quran yang kita canangkan ini, kita ini tidak pada bagian perang, tidak bagian angkat senjata, tidak bagian kesaktian apa itu ora tetes tapak palu ning pandhe sisaning grendo apa maneh mercon. Ya, tidak tegas itu ya. Nah, tidak bagian itu. Kita bagian akhlak dan ilmu. Oleh karena itu peringatan Hari Santri ini kita menyemangati kembali bahwa para pejuang-pejuang negara ini adalah para ulama. Kita baca sepintas sebagian. Pangeran Diponegoro itu siapa? Di usia 9 tahun itu hafal Quran, ya, hafal Quran, alim. Dan kitab yang dipelajari ilmu perpolitikannya adalah Ahkamus Sultaniyah Al-Mawardi. Sehingga maklum beliau ini menentang kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda, melawan. Karena niku nggak bisa, maka titik terakhir adalah perang. Saya membaca sejarah sama Kang Paik ya di Makassar, bahwa Pangeran Diponegoro ini selama dalam sekapan Belanda, sholatnya ini sehari khatam 1 kali, malam khatam 1 kali. Tidak ada berhenti berjuang dimanapun berada. Itu semboyannya Pangeran Diponegoro. Saya di sana, sepantasnya kita karena pembawa Al-Quran, maka kita sholat tahiyatul langgar atau sholat kudum atau apa, 1 juz itu ya. Kemudian pejuang lagi Raja Gurindam, kerajaan mana itu, Batam itu, Pulau Penyengat. Itu di usia 11 tahun Raja Haji Ali Gurindam 12 itu ya, itu sudah hafal Quran. Dan tulisan-tulisan Al-Quran itu pakai tulisan tangan sangat bagus itu. Dan kitab-kitab karangannya yang diajarkan itu juga. Terbukti adalah pejuang-pejuang yang berencana mendirikan negara ini adalah seorang ulama. Kemudian Raja Sarif siapa itu, Pulau Riau Siak itu juga gitu. Saya baca biografinya. Itu memang dididik di Mekah, hafal Quran, pulang alim jadi raja. Sultan Hasanuddin Raja Goa juga gitu. Beliau adalah seorang guru Torekoh, hafidh Quran. Nah, maka kita kembali mengulang kembali para pejuang pendiri negara ini adalah semua ini orang-orang yang hamilil Quran. Maka patutlah kita ini mendaftarkan diri kepada Allah agar diterima Allah, diakui, direcognize sebagai insan kamil, hamilil Quran, lafdun wa ma'nan wa amalan. Semua kiai adalah asalnya santri, dan santri tidak semua jadi kiai, tapi harapannya paling tidak menjadi kiai pada tingkatannya. Paling tidak kiai masyarakat IDW, ada kiai itu tingkat-tingkatan. Kanjeng Nabi dawuh, matalu ummati ka'ambiya Bani Israil. Perumpamaan umat saya ini seperti nabi-nabi Bani Israil. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, salawat salam semoga tersampaikan kepada beliau Rasulullah SAW yang telah kita bersahadat, kita merecognize ya, kita memberi pernyataan, menyatakan, dan semoga Kanjeng Nabi ini memberi pengakuan kepada kita
sebagai umatnya yang patut mendapatkan syafaat karena Al-Quran yang kita gali mukjizat ilmiah dan mukjizat tajribiyah. Sampean yang bisa menghafalkan Al-Quran dalam waktu 6 bulan khatam, gak sampai setahun lancar, ini adalah dua kemukjizatan, mukjizat ilmiah dan mukjizat tajribiyah. Nah, pondok sana-sana dari dulu ini yang bisa 6 bulan khatam ini hanya orang-orang tertentu, paling-paling anak kiai kos istimewa itu. Sedangkan di sini kita bagaimana mengambil kekhususan, kita umumkan bagaimana ngapal Al-Quran di sini tidak terbatas dari putra kiai kos, akan tetapi siapapun yang mau, sesuai dengan dawe Mbah Yai Dilan Ali ketika saya sowan pada tahun 1988. Mbah Yai ngapalkan Quran ku nopo bakat-bakatan? Jawabnya, nek karep yo bakat. Semua orang tertawa semua itu. Nah, ternyata betul, nek karep yo bakat. Jadi siapapun orangnya, kalau punya kemauan ya manjada wajada, insya Allah akan terlaksana. Berdirinya pesantren Darussalam ini adalah pengalaman pahit, pengalaman susah yang didapatkan Abah Hatta, Pak Haji yang ada di sini. Saya melihat ada rumah, katanya ini dulu jujukannya Mbah Hasim dan jujukannya Mbah Yai Dilan kalau pengajian. Saya lihat kok kalau malam ada gelodak-gelodak itu, entah itu tumbal atau hantu itu. Katanya Abah, itu ada macan putih ya itu. Lah, kenapa Abah? Gak tahu dipakani katanya. Tak bilang gini, wah, saya punya pakannya macan itu. Nopo niku? Kayak ngaji ngapal Al-Quran, bila macan gak gelodak-gelodak. Beliau jawab, loh, kalau ini gak hafal Quran loh, yang penting caranya. Nah, kita rembuk demi rembuk, alhamdulillah beliau ini orang yang sangat nekat ini ya, sangat pasrah kepada Gusti Allah. Nah, saya aja mau memulai masih gerilya dulu ya, gerilya kesana kemari, kita mencari dukungan, kita ketemu orang-orang yang kita siapkan. Kita mencari donatur, tidak ada yang percaya waktu itu. Donaturnya Gusti Allah ya. Akan tetapi saya ini memaksa diri. Ini Gus Yusuf Gayam itu bilang kepada saya tahun 2011, bongko saiki urip saiki. Saya dibilangi gitu. Apa maksudnya? Ternyata 2011 ayo kita beranikan diri untuk memulai. Sebenarnya saya masih menawar itu, masih gak berani. Ternyata dikasih pengalaman pahit juga. Maka oleh karena itu saya berpesan pada para santri, kalau kondisi susah, kondisi pahit, terimalah yang ikhlas, yang ridho. Disitulah ada ilmu, hikmah yang sangat istimewa, yang sangat berharga bagi diri kalian sendiri-sendiri. Dari kondisi yang susah saya sendiri waktu itu, gara-gara hal yang sepele ya, saya menghadap ke pengasuh. Hendaknya ada khitab 1971 di Madrasatul Quran. Saya sampaikan beberapa poin. Jawabnya beliau, Mbah, sampean iki wayahe ngomong santri dhewe, sampean iki wayahe duwe pondok dhewe, sampean iki wayahe duwe karya dhewe, bilang gitu. Saya nggak berani jawab lain kecuali insya Allah mohon doanya, insya Allah mohon doanya. Saya kira hal itu basa-basi, ternyata sungguhan ada surat pecatan. Akan tetapi saya konsultasikan, yang namanya orang kecewa itu biasa ya. Kalau nggak kecewa bukan manusia. Saya konsultasikan kepada Kiai Mustain, ambil masalahnya, ambil yang terbaik. Insya Allah ada hal yang lebih baik di balik itu semua. Ini rahasia Gusti Allah.
tolong disikapi, jangan ada perasaan mangkel, ada perasaan sakit hati jangan ada. Terimalah, ini Allah akan mengangkat derajat kalian gitu. Dari situ kita merapat ke Yayasan Ulul Albab Surabaya. Dari sana memberi jatah uang 3 juta dan beras 1 kintal. Kemudian dari Jakarta PT Gatra Kilang Persada ini 1 bulan ya juga 3 juta. Akan tetapi perkembangan santri ini sangat cepat, jadi ya kita ini harus mencari wiritan. Maka kita, nah ini kalau didoli hanya lombo-lomboan gak cukup. Maka biar ini cukup apa? Kang Faik punya usul, harus ada duhanya gitu. Maka karena ketakutan untuk tidak cukup ini, maka ditambahlah ada sholat duha berjamaah dengan makro jahar itu. Setelah itu kita ngitung-ngitung masih kurang. Ada orang mengijazahi kalau habis isya supaya moco Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda disebut beras. Nah, kemudian uang yang mau dikai belanja disebut dibaca Muhammad Rasulullah. Kuliah ini mahal harganya. Alhamdulillah berasnya cukup selalu, dunia cukup selalu ya, datang dengan semua itu pakai sebabnya. Maka ketika dalam kondisi susah, maka terimalah dengan ikhlas dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah ada ilmu yang sangat bermanfaat itu ya. Kemudian ada orang yang minta ijazah itu, bagaimana orang Madura itu punya lembaga yang sama seperti ini, karena kerjanya itu lewat jalan ya, dengan amalkan saja uang 2.000-an setiap 1 sampai tiup itu dikasihkan polisi cepet itu, insya Allah manggil teman-temannya. Katanya lembaganya sudah besar, saya belum pernah ke sana itu. Maka kita ini yang kita gali adalah mukjizat ilmiah dan mukjizat tajribiyah. Saya kira ini yang bisa kita lakukan, upaya-upaya yang ada di pesantren Darussalam ini, insya Allah ada sanad sambungnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini, mari kita berdoa semoga para wali doanya sampai kepada kita semua. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma ya wali ya hamid ya ya mu'min ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika an ma'siyatik. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ilal tariqil mustaqim bi barakati fadlil Qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulika karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dzunubana bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi sinati fadlil Qur'an wa akrimna bi karamati fadlil Qur'an wa syarifna bi syarafati fadlil Qur'an wa albisna bi khilati fadlil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirati bi hurmati fadlil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin bi syafa'atil Qur'an wa hasbil maqasidana bi jahi fadlil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil
qabri mukhlisah wa fil qiyamati syafi'an wa ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna bi kulli harfin min al-Qur'an halawah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in jazaa'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wa ansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa asakirahu wa ulama'ahu ila yaumiddin. Waktu bis salamata wal afiyata alaina wa alal hujjati wal hujjati wal musafirina wal muqinin fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin alaihi ajma'in. Allahumma balligh wa awsil thawabana qara'nahu wa nurna ma talawnahu li ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wal arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ustadina wa aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.